Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Sebelum kita melanjutkan ataupun memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Setelah kita berdoa, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Dan pembelajaran kita hari ini yaitu pengenalan mengenai bahan-bahan utama dalam pembuatan patisserie. Dan bahan utama atau bahan pertama itu ada tepung terigu. Nah, salah satu bahan utama dalam pembuatan patisserie ini yaitu ada tepung terigu. Dan tepung terigu itu terbuat dari olahan gandum. Nah, untuk tepung terigu itu memiliki kandungan protein yang berbeda-beda. Itu ada 3 jenis kandungan protein. Yang pertama ada hard flour atau tepung terigu protein tinggi, yaitu contohnya seperti cakra kembar. Nah, untuk hard flour ini atau tepung terigu protein tinggi ini memiliki kadar protein 12-13% dan dibuat dari olahan gandum keras. Dan hard flour ini cocok untuk digunakan untuk pembuatan jenis-jenis mie, jenis-jenis kue ataupun roti dan jenis-jenis pasta lainnya karena bersifat elastis dan memiliki difermentasikan. Dan yang selanjutnya ada medium flour atau tepung protein sedang, yaitu contohnya ada seperti ini, segitiga biru. Itu mengandung 10-11%. Atau biasa disebut dengan all-purpose flour atau tepung serbaguna. Dan tepung protein sedang ini cocok untuk digunakan untuk membuat waffle, bakpao, panada atau jenis-jenis kue dan bahan yang lainnya. Dan mohon maaf karena saya cuma memiliki contoh tepung segitiga biru, yaitu tepung protein sedang. Dan saya juga akan melampirkan nanti setelah ini untuk contoh cakra kembar atau protein tinggi dan protein sedang, rendah ataupun kunci biru. Selanjutnya ada soft flour atau tepung protein rendah, yaitu contohnya itu ada kunci biru. Dan di dalam tepung protein rendah ini memiliki kandungan protein gluten itu 8-9%. Dan tepung ini cocok untuk dalam pembuatan kue-kue kering, pastel, ataupun kue-kue yang tidak memerlukan fermentasi. Setelah kita pengenalan tepung, kita akan lanjut ke air. Dan air di sini berperan sangat penting dalam pembuatan patisserie karena dapat berpengaruh pada penampilan, tekstur, dan cita rasa pada adonan tersebut. Dan salah satu fungsi dari air ini yaitu mampu membantu pembentukan gluten pada tepung. Lalu fungsi yang kedua air itu ada mampu mengontrol adonan, itu sesuai dengan banyak sedikitnya air yang kita gunakan untuk kepadatan adonannya. Lalu fungsi yang ketiga itu sebagai bisa untuk mengontrol suhu adonan pada saat adonan diolah. Dan yang selanjutnya itu bahannya setelah air itu ada ragi. Ragi biasanya digunakan untuk mengembangkan adonan. Dan ragi itu ada banyak macam jenis-jenisnya. Nah, untuk ragi tersebut jenis-jenisnya pertama itu ada ragi cair atau liquid yeast. Itu mengandung 15-20% materi kering. Yang kedua itu ada ragi basah atau fresh yeast. Itu mengandung 25-35% zat kering atau materi keringnya. Lalu yang ketiga itu ada ragi aktif
yang biasa disebut active dry yeast itu mengandung 92 sampai 93% protein kering. Maaf. Selanjutnya ada ragi kering atau ragi instan atau instan yeast. Itu seperti ini contohnya. Nah, itu memiliki kandungan 95% ragi kering. Lalu untuk ragi selanjutnya itu ada ragi kering, itu biasanya mengandung 90% materi keringnya. Yang selanjutnya itu ada gula. Setelah ragi kita pengenalan gula, dan gula itu berfungsi sebagai pemanis atau pemberi nutrisi manis atau nutrisi atau bahan nutrisi pengenalan gula. Nah, untuk gula ini bisa itu mengandung bahan pemberi nutrisi dan bahan pemanis yang dilakukan di dalam fermentasi. Nah, untuk macam-macam gula itu, yang pertama ada brown sugar, itu mengandung 65% ataupun kemanisannya itu 65%. Dan selanjutnya ada white sugar atau gula putih, itu mengandung 100% kemanisannya. Lalu ada icing sugar atau tepung gula. Dan selanjutnya ada glukosa dan ada madu untuk termasuk ke dalam gula. Setelah gula kita lanjut ke garam. Nah, garam ini merupakan ataupun berfungsi sebagai pembangkit rasa yang lezat dalam membuat kue ataupun patisserie. Nah, untuk macam-macam garam itu ada garam dapur, ada garam batangan, ada garam kasar, ada garam halus. Dan yang selanjutnya itu setelah garam ada lemak. Nah, lemak itu berfungsi sebagai meningkatkan nilai gizi. Dan yang fungsi yang kedua itu mempertinggi rasa karena adanya lemak di dalam adonan tersebut. Ada memperkuat jaringan zat gluten pada adonan. Dan untuk jenis-jenis ataupun macam-macam lemak itu, yang pertama ada margarin, itu terbuat dari lemak hewani yang di dalamnya mengandung 82% lemak susu dan 16% air. Dan selanjutnya ada margarin. Margarin itu terbuat dari lemak mentega putih atau shortening yang biasanya itu ada warna putih dan ada warna kuning. Dan shortening ini terbuat dari lemak sayuran, dan lemak yang terdiri di dalamnya itu ada 100% lemak. Coarse fat. Yang selanjutnya dari lemak itu ada coarse fat. Itu bisa juga dibilang pastry lemak. Itu yang biasanya dibuat khusus untuk adonan yang yang untuk dilipat, ataupun seperti contohnya puff pastry dan Danish pastry. Selanjutnya ada lemak nabati. Lemak nabati itu mengandung 100% lemak yang terbuat dari kelapa ataupun kacang-kacangan dan tumbuhan lainnya. Dan selanjutnya ada minyak goreng. Untuk minyak goreng ini hampir sama dengan shortening, yaitu dia shortening putih yang cair. Dan yang selanjutnya itu ada susu. Nah, susu ini ada susu. Nah, susu ini adalah suatu emulsi yang terbuat dari lemak yang sangat kecil pengaruhnya dalam larutan protein cair, lemak dan mineral, dan gula. Dan untuk jenis-jenis susu itu ada susu murni atau saya menggunakan ini. Lalu ada susu kental manis seperti ini, dan ada icing sugar atau gula tepung seperti ini. Dan selanjutnya ada susu bubuk seperti ini. Dan yang selanjutnya setelah itu yang terakhir itu ada telur.
Nah, untuk telur itu berfungsi sebagai ataupun mengandung nilai gizi yang tinggi di dalam telur untuk adonan. Lalu fungsi kedua dari telur itu mampu memberikan warna baik dari dalam maupun dari luar adonannya. Lalu yang selanjutnya fungsinya itu bisa sebagai pengembang yang digunakan sebagai yang biasanya diambil itu sebagai bagian putih telurnya saja. Dan yang selanjutnya itu atau fungsi terakhir dari telur itu untuk supaya bisa tahan lama suatu adonan tersebut atau kue tersebut. Jadi setelah kita perkenalan semua bahan-bahan utama dari pembuatan patisserie ini, kesimpulannya inilah bahan-bahan yang sangat penting dalam pembuatan patisserie ini. Mungkin kalau misalnya salah satu dari bahan ini tidak ada, bahan adonan ataupun kue yang kita buat itu mungkin ada yang gagal ataupun ada kesalahannya. Jadi kalau bisa disediakan semua jenis-jenis bahannya itu sesuai dengan produk ataupun kue yang ingin kita buat. Baiklah, sekian dari pengenalan bahan-bahan patisserie ataupun bahan-bahan utama dalam pembuatan patisserie ini. Bila ada kurang kata-kata ataupun saya menggunakan kata-kata yang kurang memahami anak-anak semua, saya mohon maaf. Dan saya akan mengakhiri pertemuan kali ini dan saya akan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.